Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Maulana dengan NIM 12030030075. Saya dari HTN 2B ingin menyampaikan ringkasan analisa saya terkait mata kuliah ilmu negara dari pertemuan 9 hingga pertemuan ke-15 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ilmu negara dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrurijal SSY MH. Pertama, pertemuan ke-19 tentang teori asal muasal negara. Yang pertama ada teori kekuatan. Di dalam teori kekuatan ini berpendapat bahwasanya kekuasaan muncul dikarenakan adanya keunggulan dan kekuatan seseorang atau individu lain. Kalau mereka ada di alam yang bebas, maka mereka akan hidup masing-masing. Dan saat mereka bertemu dengan yang lebih kuat dari mereka, maka mereka akan menaklukkan kaum atau orang-orang yang lemah. Jadi, dalam hal ini, keunggulan dan kekuatan fisik dapat dijadikan sebagai alat menguasai orang lain yang tujuannya karena adanya kepentingan si kuat tadi. Juga bisa untuk kepentingan bersama. Adapun teori-teori tentang perkembangan dari teori kekuatan ini, menurut para ahli, salah satunya dari Karl Marx yang mengemukakan bahwa negara merupakan penjelmaan dari pertentangan kekuatan ekonomi, yang mana dalam teorinya negara sebagai alat bagi para kaum borjuis. Yang kedua ada teori masa positivisme. Positivisme adalah aliran atau ideologi pemikiran yang bekerja berdasarkan empirisisme. Saat masa positivisme ini, muncullah beberapa pemikir dan mengemukakan pendapatnya terkait positivisme ini dan menjadikan sebagai teori, salah satunya dari Rudolf von Gering. Dia menegaskan bahwa pandangan positivisme negara menjadi sumber dari hukum. Lalu ketiga ada masa modern. Di dalam teori modern ini mengemukakan bahwa negara merupakan suatu kenyataan. Adanya negara terikat dengan waktu, keadaan, dan juga tempat. Dengan adanya hal itu, dalam teori modern ini lebih kepada hukum tata negara karena membahas negara sebagai suatu kenyataan. Ada pula para ilmuwan yang mencetuskan teori tentang teori modern ini. Salah satunya dari Cranenburg. Cranenburg berpendapat juga mengemukakan bahwa negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan dan juga dibentuk oleh sekelompok manusia-manusia yang disebut dengan bangsa. Lalu yang terakhir ada teori lenyapnya negara. Di dalam teori ini, negara bukan hanya bisa ada, lalu muncul dan berkembang, tetapi negara juga bisa hilang dan lenyap dari keadaannya. Lalu lanjut ke pertemuan ke-10, di mana membahas tentang materi, tujuan, dan fungsi negara. Berikut hasil analisa saya. Terdirinya dan terbentuknya negara pasti memiliki tujuannya dan fungsinya sendiri. Tentu yang mendasari adanya sebuah negara. Ada 4 teori yang mengemukakan tentang tujuan dan fungsi dari negara. Di antaranya teori Lord Sang, teori Niccolo Machiavelli, teori Dante Alighieri, dan teori John Locke. Berikut adalah hasil analisa saya terhadap 4 teori tersebut. Pertama, dari teori Lord Sang. Tujuan dan fungsi negara yaitu menciptakan kekuasaan yang sebesar-besarnya untuk negara. Itu menurut pendapat dari Lord Sang. Lalu, menurut teori Niccolo Machiavelli, tujuan dan fungsi dari suatu negara tidak lain hanyalah menciptakan kekuasaan belaka, dan kekuasaan itu hanya menjadi sebuah alat untuk mencapai kebesaran dan kehormatan dari suatu kelompok atau bangsa yang merupakan tujuan negara yang meliputi ketertiban, keamanan, ketentraman, juga menjadikan negara yang kuat serta membuat rakyat tunduk. Lalu ada menurut teori dari Dante Alighieri. Tujuan dan fungsi negara menurutnya terbagi menjadi 2. Yang pertama,
Negara mempunyai tujuan dan fungsi dalam terciptanya dan terlaksananya perdamaian dan juga ketertiban di dunia. Yang kedua, agama posisinya ada di bawah negara. Maksud dari hal ini mengingat dari sejarah dulu yang mana kekuasaan seorang agamawan sangat penting dan begitu berperan dalam negara. Maka pada teori ini, antara agama dengan negara dipisahkan dan dibedakan akan kedudukannya. Dan yang terakhir, menurut teori dari John Locke, beliau mengemukakan dan berpendapat bahwa tujuan dan fungsi negara sebagai pelindung manusia terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Lalu materi ke-11 tentang tujuan dan fungsi negara yang kedua. Ada teori menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan dan fungsi sebuah negara adalah untuk membebaskan masyarakat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan dengan memberi hak keleluasaan terhadap warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendak dan aspirasinya sebagai warga negara. Lalu ada teori pandangan paham sosialis. Pandangan sosialis ini tidak jauh berbeda dengan pandangan paham Immanuel Kant yang menekankan pada aspek sosialnya. Lalu ada juga teori dari pandangan paham liberalis kapitalis. Teori ini berpendapat dan berpandangan dengan antitesisnya terhadap teori pandangan paham liberalis kapitalis yang di dalamnya paham tersebut tentang tujuan dan fungsi sebuah negara adalah supaya bagaimana negara tersebut lebih menekankan pada kebebasan setiap individunya. Lalu ada teori dari pandangan sosial demokrat. Teori pandangan ini merupakan sebuah teori counter atau antitesis terhadap pandangan paham liberalis kapitalis yang tadi. Pada tujuannya dan fungsinya, menurut teori ini, negara lebih menekankan pada sebuah jaminan kesejahteraan untuk masyarakat. Lanjut ke pertemuan ke-12 terkait tipe dan bentuk susunan negara. Inilah hasil analisa saya. Negara merupakan suatu organisasi. Dengan adanya hal ini, maka susunan negara menjadi gambaran dari susunan dari bentuk negara yang akan dijalankan. Ada beberapa tipe dan bentuk dari susunan negara. Di antaranya berikut ini. Yang pertama, ada negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan di mana negaranya memiliki kedaulatan yang berdaulat, yang mana kebijakan dan juga wewenang tertinggi di dalam sebuah negara kesatuan ini berbentuk kesatuan dan dipegang dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Ada dua macam sistem yang dianut oleh negara kesatuan ini. Yang pertama, ada sistem negara kesatuan sentralisasi, dan juga yang kedua, ada sistem negara dengan kesatuan desentralisasi. Negara kesatuan pun memiliki 4 model negara di dalam bernegaranya. Di antaranya, yang pertama, ada vertical management model. Lalu, yang kedua, ada central representative model. Yang ketiga, ada unification model. Lalu, yang keempat, ada mixed model. Yang kedua, ada negara serikat atau negara federal. Negara serikat atau federal merupakan sistem suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara. Negara yang berdiri sendiri, di mana adanya beberapa negara pada suatu wilayah yang berkelompok, yang disebut sebagai negara bagian, yang disusun dari kelompok negara-negara dan dijadikanlah sebagai negara serikat. Setiap negara bagian memiliki wewenang untuk menegakkan kebijakannya masing-masing, tetapi harus mengikuti konstitusi dari negara serikatnya. Lalu kita berlanjut ke pertemuan ke-13 terkait materi bentuk dan sistem pemerintahan. Berikut adalah hasil analisa saya.
Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan terbagi menjadi 4 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama, ada bentuk pemerintahan autokrasi. Bentuk pemerintahan autokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola atau dijalankan oleh satu atau sedikit orang. Dalam artian, tidak banyak orang yang memerintah, melainkan hanya segelintir orang yang memerintah dalam negara tersebut. Tetapi, segelintir orang tersebut mempunyai kendali yang begitu besar dalam menjalankan pemerintahan negara. Yang kedua, ada bentuk pemerintahan oligarki. Bentuk pemerintahan oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang mana penguasanya merupakan sejumlah orang yang memiliki kekuasaan yang kuat dalam negara tersebut. Lalu, yang ketiga ada bentuk pemerintahan monarki. Bentuk pemerintahan yang monarki merupakan bentuk pemerintahan yang bersifat tunggal dan keturunan. Yang keempat, ada bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik merupakan bentuk yang mana di dalamnya menganut sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh masyarakat. Sistem pemerintahan ada 2, di antaranya berikut ini. Yang pertama, ada sistem pemerintahan presidensial dalam negara republik ini. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial adalah negara kita, Indonesia. Dikarenakan sistem negara Indonesia memiliki ciri yang sama dengan sistem negara presidensial. Ciri-cirinya diantaranya berikut ini. Yang pertama, kepala negara dijadikan sebagai kepala pemerintahan atau badan eksekutif negara. Lalu yang kedua, para pembantu presiden atau menteri-menteri diangkat oleh presiden dan juga bertanggung jawab kepada presiden. Lalu yang ketiga, badan eksekutif dan legislatif mempunyai kekuatan yang sama kiatnya, yang sama kuatnya dalam pemerintahan. Kedua, ada sistem pemerintahan parlementer. Contoh dari negara yang menganut sistem pemerintahan ini merupakan negara Amerika Serikat, yang mana sistem pemerintahannya sama dengan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Berikut ini ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kepala negara tidak menjabat sebagai kepala pemerintah, melainkan dijadikan sebagai simbol nasional untuk memperkuat dan mempersatukan bangsanya. Lalu, yang kedua, pemerintah negara dilaksanakan oleh suatu kabinet yang dipimpin langsung oleh seorang perdana menteri dari negara tersebut. Kemudian yang ketiga, kabinet menjalankan pemerintahan berhak dan harus bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan dan dicopot hak kekuasaannya dalam memerintah oleh parlemen melalui suatu mosi yang diusut dan terbukti. Lalu, badan eksekutif atau kabinet memiliki kedudukan lebih rendah dari parlemen. Lalu kita lanjut ke materi yang ke-14 tentang sistem negara. Berikut ini hasil analisa saya. Dalam negara, tentu peranan sistem negara menjadi suatu yang sangat penting, yang mana dikarenakan akan mencerminkan sistem dan sifat kekuasaan yang dianut dalam negara tersebut. Di antaranya ada negara autokrasi. Autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata autos yang berarti diri dan juga kratos yang berarti kekuatan. Maka negara yang menganut sistem autokrasi atau bisa disebut dengan autokrasi merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang disebut dengan autokrat. Perbedaan autokrasi dengan monarki. Autokrasi terbentuk dikarenakan pada saat itu situasi juga kondisi dari politik. Sedangkan monarki
terbentuknya karena keturunan biologis dari garis keturunan seorang raja. Lalu, autokrasi lebih unggul dan profesional dikarenakan dan disebabkan autokrasi memiliki pembantu-pembantu bagi seorang autokrat yang memimpin dan berkuasa seperti penasehat. Melainkan dengan monarki, yang mana sistem ini harus menjalankan sistem pemerintahan dengan mengikuti perintah dari seorang raja yang memimpin, yang bersifat absolut dan diktator. Adapun ciri-ciri dari sistem autokrasi diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada sistem satu partai atau partai tunggal. Menduduki kekuasaan sebesar mungkin pada tangan dan tatanan negara. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, organisme atau sekumpulan orang yang memiliki kesatuan dan dasar hidup serta kehidupan dan juga mempunyai kepentingan sendiri serta memiliki kepribadian sendiri. Lalu yang keempat, wakil rakyat yang mana mayoritasnya masih dominan dari penguasa. Lalu yang kelima, badan eksekutif lebih dominan dan diunggulkan kekuatannya. Contoh-contoh negara yang menganut sistem autokrasi ini merupakan negara fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Kedua, ada demokrasi modern. Sistem demokrasi modern. Di dalam sistem demokrasi modern ini, semua orang atau semua rakyat pada suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama atau setara dengan meraih kekuasaan juga mengendalikan kekuasaan. Hal ini terjadi dikarenakan yang dijadikan pijakan dan tumpuan bagi sistem demokrasi merupakan kedaulatan rakyat. Ciri-ciri dari sistem demokrasi modern ini diantaranya berikut ini. Yang pertama, ciri-cirinya menganut sistem multipartai dalam kepartaiannya. Lalu, yang kedua, ciri-cirinya ada penyelenggaraan kekuasaan rakyat. Lalu yang ketiga, kesatuan dari para individu atau orang, yang berarti bahwa setiap individu memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan mengusahakan kebahagiaan, kesejahteraan, juga kesatuan untuk negara. Lalu yang keempat, rakyat mempunyai kendali penuh dalam penentuan wakil rakyatnya. Lanjut yang kelima, ciri-cirinya undang-undang dominan dan diunggulkan dalam sistem ini. Contoh dari negara yang menganut sistem demokrasi modern ini, salah satunya merupakan negara dan bangsa kita, Indonesia. Dikarenakan ciri-cirinya sama dengan sistem negara demokrasi modern ini. Kemudian kita lanjut ke pertemuan ke-15, yang mana dalam pertemuannya membahas tentang teori pembagian kekuasaan dan lembaga negara. Berikut adalah hasil analisa saya. Yang pertama, pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Di dalam teori ini, Maurice Duverger mengemukakan sebuah pendapat dan pandangan bahwa terdapat 3 cara atau mekanisme terkait melakukan pembatasan suatu kekuasaan. 1. Cara atau mekanisme secara langsung. Dalam mekanisme ini terdapat 3 cara, yaitu yang pertama, pemilihan penguasa yang mana pemilihannya dikehendaki oleh rakyat. Lalu yang kedua, pembagian kekuasaan. Cara ini merupakan langkah dan juga upaya untuk senantiasa mengurai agar nantinya tidak terjadi kekuasaan di suatu lembaga. Dan juga yang ketiga, yang terakhir, dengan melakukan cara kontrol yurisdiksional. Kedua, ada cara atau mekanisme menambah atau juga memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Cara atau mekanisme ini bertujuan agar nantinya tidak terjadi kesewenang-wenangan atau
keleluasaan dalam melaksanakan kekuasaan tanpa batas oleh para penguasa. Lalu yang ketiga, ada cara atau mekanisme dengan pengendalian atau pengawasan pihak penguasa dari masyarakat. Adapun pembagian kekuasaan yang dirumuskan dalam bagian dari lembaga-lembaga negara, diantaranya berikut ini. Yaitu dirumuskan dalam sebuah trias politika. Teori dan trias politika muncul pada abad ke-16, yang mana teorinya lahir di Prancis. Teori trias politika dikembangkan karena alasan beberapa hal, diantaranya yang pertama, fungsi diplomasi, lalu yang kedua, fungsi defensi, lalu yang ketiga, fungsi finansi, dan juga yang terakhir, yang keempat, fungsi polisi. Maka dari itu, John Locke setelah mengkaji lebih lanjut teori ini, beliau membagi dan merumuskan trias politika ini menjadi 3, yaitu diantaranya pertama, legislatif, yang mana lembaga negara ini memiliki kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Lalu yang kedua, eksekutif, yang mana lembaga negara ini memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, juga termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Lalu yang ketiga, federatif, yang mana lembaga ini memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melaksanakan dan melakukan hubungan luar negeri. Lalu setelah John Locke merumuskan trias politika tersebut, Montesquieu merumuskan pendapatnya dan rumusannya yang berbeda dengan John Locke, yaitu yang pertama, legislatif, yang mana lembaga negara ini sama memiliki kekuasaan untuk membuat atau membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yang mana lembaga negara ini memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lalu yang ketiga, yang berbedanya, yaitu yudikatif, yang mana lembaga negara ini memiliki kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, juga memiliki wewenang untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Sekian dari analisa atau ringkasan dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.